Halo teman-teman, kembali lagi di mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Di pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai laporan laba rugi dan laporan perubahan modal. Yang pertama, laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang dihasilkan pada satu periode buku yang menyajikan seluruh pendapatan dan biaya perusahaan dan menghasilkan laba bersih atau rugi. Pembagian laba dalam laporan laba rugi adalah sebagai berikut. 1. Laba kotor. Laba kotor adalah pengukuran pendapatan perusahaan langsung atas penjualan produknya selama satu periode akuntansi. Laba kotor dapat mengindikasikan secara langsung kemampuan perusahaan dalam menutupi biaya produknya. Cara menghitung laba kotor adalah sebagai berikut. Laba kotor sama dengan pendapatan penjualan bersih dikurang harga pokok penjualan. 2. Laba operasi. Laba operasi adalah selisih antara penjualan dengan seluruh biaya dan beban operasi. Laba operasi dapat mengindikasikan kemampuan perusahaan memperoleh pendapatan dari bisnis utamanya. 3. Laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak adalah jumlah laba yang diperoleh perusahaan sebelum pajak penghasilan. 4. Laba bersih. Laba bersih adalah kelebihan pendapatan hasil penjualan bersih terhadap harga pokok penjualan setelah dipotong dengan biaya operasi dan pajak penghasilan. Faktor yang mempengaruhi laba bersih adalah pendapatan, beban pokok penjualan, beban operasi, dan tarif pajak penghasilan. Selanjutnya, tujuan penyusunan laporan laba rugi. Yang pertama, mengevaluasi perolehan laba rugi perusahaan. Kedua, mengetahui jumlah pajak yang ditanggung. Dan yang ketiga, menilai efektivitas dan efisiensi usaha berdasarkan biaya usaha. Unsur-unsur laporan laba rugi. 1. Pendapatan. Unsur laporan laba rugi ini adalah peningkatan aktiva atau arus masuk perusahaan yang dihasilkan dari kegiatan operasional. Nilai pendapatan diperoleh dari total pendapatan kotor perusahaan yang telah dikurangi potongan harga atau diskon, retur, dan tunjangan lainnya. 2. Beban. Unsur ini merupakan arus keluar atau pemakaian aktiva, akan memunculkan liabilitas dalam suatu periode tertentu dikarenakan pengiriman ataupun produksi barang. 3. Keuntungan. Unsur laporan laba rugi ini hadir karena adanya peningkatan ekuitas karena terjadi transaksi perusahaan atau yang dihasilkan dari pendapatan atau investasi dari pemilik perusahaan. 4. Kerugian. Sementara untuk unsur kerugian yaitu penurunan ekuitas karena adanya transaksi yang dilakukan oleh perusahaan atau akibat dari beban dan pendistribusian kepada pemilik perusahaan. Selanjutnya, fungsi laporan laba rugi. Fungsi laporan laba rugi yang pertama dijadikan bahan evaluasi keuangan. Nah,
Fungsi laporan laba rugi yaitu menjadikannya sebagai bahan evaluasi keuangan dari transaksi keuangan yang berjalan selama 1 bulan atau 1 tahun, baik transaksi yang menghasilkan kerugian maupun laba. Akumulasi dari total finansial tersebut yang akan menjadi laporan laba rugi perusahaan di periode tertentu. Jika keuangan tersebut dicatat lengkap dengan transaksinya, akan memudahkan perusahaan mengetahui secara jelas data finansial tersebut. Yang kedua, untuk mengetahui perkembangan perusahaan. Laporan laba rugi bisa menjadi indikator untuk melihat perkembangan sebuah perusahaan. Perkembangan bisa dilihat dari kondisi keuangan di perusahaan tersebut. Jika lebih besar keuntungan atau laba dibandingkan rugi, prospek perusahaan ke depan akan semakin meningkat. Kondisi ini akan semakin diuntungkan jika dibarengi dengan peningkatan alat produksi, sumber daya manusia, dan lainnya. Untuk mengetahui perkembangan perusahaan, harus diketahui data-data laba rugi perusahaan. Dengan begitu, laporan laba rugi bisa dijadikan tolak ukur perkembangan. Ya, berikut ini format penyusunan laba rugi. Bisa dilihat bersama-sama. Ada tertera nama PT Maju Bersama. Ya, di bawahnya adalah laporan laba rugi dan selanjutnya ada periode. Jadi, PT Maju Bersama ini akan membuat laporan laba rugi per tanggal 31 Desember tahun 2022. Nah, format penyusunan laporan laba rugi ini terbagi menjadi 2 ya. Yang pertama, single step income statement. Single step income statement ini seluruh pendapatan dan keuntungan maupun yang termasuk dalam unsur operasi diletakkan pada awal laporan laba rugi, diikuti dengan seluruh biaya dan kerugian yang termasuk kategori operasi. Lalu selisih antara pendapatan dan keuntungan dan biaya dan kerugian menghasilkan laba kotor. Selisih laba kotor dan pajak penghasilan menghasilkan laba bersih. Baik, teman-teman, sebagai contoh di sini akan dipraktekkan terkait pembuatan laporan laba rugi dengan metode single step income statement. Sudah ada nama PT seperti di contoh sebelumnya, ada nama PT di sini. Lalu di bawahnya tertera tulisan laporan laba rugi sebagai penanda bahwa ini adalah laporan laba rugi, dan kemudian di bawahnya adalah periode. Jika memang periodenya 31 Desember 2022. Mari kita lanjut untuk penulisan pertama. Karena di sini adalah single step income statement ya, teman-teman, maka kita akan menuliskan penjualan bersih. Oke. Cashnya di sini penjualan bersihnya senilai 93.500.000. Kita enter. Lalu kita akan kurangi dengan harga pokok penjualan. Karena akan dikurangi, maka kita tambahkan tanda minus di depannya. Misalnya kita buat harganya 64 juta. Oke, dia akan muncul tanda kurung seperti ini ya, teman-teman ya. Maka laba kotor hasil dari pengurangan penjualan bersih dan dikurang harga pokok penjualan. Di sini kita menggunakan rumus saja, sum dalam kurung kita blok
kita enter. Nah, muncul hasilnya 29.500.000. Kita berikan garis ya teman-teman sebagai penanda bahwa ini adalah penjumlahan ataupun pengurangan. Baik, selanjutnya akan ada nilai beban usaha. Nah, kita ambil contoh di sini. Beban usahanya adalah beban penjualan dengan beban administrasi dan umum. Oke, untuk nilai beban penjualan boleh kita cantumkan, boleh kita cantumkan 9 juta misalnya ya. Lalu untuk beban administrasi dan umum kita kasih nilai 2.450.000. Oke, kita kasih garis penanda ya sebagai penanda bahwa ini adalah penjumlahan. Dijumlahkan total beban usaha. Kita pakai rumus saja ya teman-teman supaya lebih mudah. Tetap menggunakan rumus sum. Kita blok mana yang mau kita jumlahkan. Hasilnya 11.450.000. Maka akan dikurangi ya. Laba kotor dikurangi dengan total beban usaha karena nilainya mau dikurangi. Di sini kita tambahkan minus ya teman-teman ya. Di depan angka sum ini kita kasih minus supaya dia ada dalam kurungnya. Maka hasilnya kembali lagi kita menggunakan sum. Kita blok saja. Lalu kita enter. Oke, jangan lupa diberikan penanda. Baik, kita sudah mendapatkan nilai, ini adalah nilai laba usaha. Hasil dari laba kotor dikurangi dengan total beban usaha. Dapatlah nilai laba usahanya Rp18.050.000. Kemudian kita masukkan lagi pendapatan di luar usaha. Sini ada misalnya pendapatan bunga. Lalu untuk pendapatan bunganya kita beri nilai misalnya ya 600.000. Karena ini kan sifatnya pendapatan ya, jadi positif. Nanti akan dijumlahkan. Kita kasih penanda. Oke. Untuk nilainya kita jumlahkan sama dengan sum saja. Oke, Rp18.650.000. Jadi ini nilai laba bersih. Nah, laba bersihnya tapi sebelum dipotong pajak ya teman-teman ya. Jadi nanti akan ada nilai pajak penghasilan di sini. Pajak penghasilan. Nilainya adalah kita beri nilai 4.500.000 karena nanti akan dikurangi, kita tambahkan minus ya di depannya supaya langsung saja. 4.500.000. Oke, muncullah, kita kasih penanda. Nilainya nanti laba bersih setelah pajak. Jangan lupa kita kasih nilai sum lagi. Oke, dapat hasilnya teman-teman. Jadi laba bersih setelah pajak adalah Rp14.150.000. Kita berikan double lines di bawahnya sebagai penanda ini nilai akhirnya. Baik, seperti itu ya teman-teman untuk cara pembuatan laporan laba rugi menggunakan Excel. Format penyusunan laporan laba rugi yang kedua adalah multiple step income statement. Dalam laporan ini, transaksi operasi dipisah dengan transaksi non-operasi. Juga menandingkan biaya dan beban dengan pendapatan yang berhubungan. Ketika laba operasional diungkapkan, maka akan terlihat perbedaan antara aktivitas biasa dengan aktivitas yang tidak biasa atau insidentil.
Oke, baik teman-teman. Kita masuk ke contoh selanjutnya dari contoh multiple step income statement. Nah, seperti sebelumnya ya, sudah ada nama perusahaan. Keterangan di sini ada laporan laba rugi dan juga periodenya. Nah, kita akan menuliskan lebih rinci daripada sebelumnya ya, teman-teman. Di sini kita tuliskan terlebih dahulu nominal dari penjualan. Oke. Kita anggap penjualannya misalnya ya ada 14.590.000. Lalu ada retur penjualannya. Retur penjualan dengan nilai kita anggap di sini karena ini nanti akan dikurangi ya teman-teman dengan potongan penjualan, kita taruh di sini. Kita anggap misalnya ada retur senilai 45.000. Lalu ada potongan penjualan atau diskon ya senilai misalnya 270.400. Oke, kita kasih penanda ya di sini ya. Kita kasih penanda, gunakan border yang bagian bawah saja, bottom border. Oke. Nilai ini menjadi nilai dari total penjualan. Nah, kita kasih rumus. Rumusnya seperti biasa, gunakan rumus sum saja. Dan sebelumnya juga sudah pernah ya, teman-teman. Karena ini nilainya nanti akan dikurangi, maka harus ada kurung di angkanya. Jadi kita kasih sama dengan, lalu tanda minus, sum, buka kurung, kita bold, kita block, lalu enter. Nah, akan muncul dalam kurung seperti ini ya, nilainya 315.400. Kita lanjut. Jadi nilai total penjualan bersihnya setelah dikurangi dengan retur dan juga potongan harga adalah, kita gunakan lagi ya rumus sum, kita blok lagi, enter. Muncul 14.274.600. Oh iya, jangan lupa beri penanda apakah itu dikurang ataupun ditambah. Lalu ada harga pokok penjualan. Nah, harga pokok penjualan seperti sebelumnya itu dinilai minus ya teman-teman, karena akan dikurangi dengan penjualan bersih. Jadi kita tambahkan minus. Kita taruh harga pokoknya Rp9.739.000. Oke. Maka dari itu nilai laba kotor hasil dari pengurangan 14 juta dengan 9 juta ini. Oke. Jangan lupa diberikan penanda. Kita lanjut ke tahap selanjutnya nih ya teman-teman, ada beban usaha. Nah, beban usahanya apa aja sih? Anggaplah di sini itu ada beban operasional misalnya ya. Operasional. Contohnya seperti beban telepon. Lalu ada beban sewa kendaraan. Oh, kita masukkan dulu nilainya, misal beban teleponnya 150.000. Lalu ada beban sewa kendaraan, misalnya kita cantumkan di sini 100.000. Lalu anggap aja ya, ini misalnya perusahaannya punya toko gitu, atau punya cabang lain. Kita buka toko lain, misalnya 100.000. Lalu ada beban
depresiasi gedung dari toko lain. Misalnya harganya 225.000. Lalu ada beban depresiasi dari peralatan. Saya 75.000. Dari beban perlengkapannya sendiri ada 1.125.000. Gaji. Nah, gaji di tempat toko lain ya, atau di operasional lain misalnya 800.000. Kita jumlahkan nih teman-teman. Kita kasih penanda dulu. Ini akan menjadi total dari beban operasional. Gunakan lagi rumus SUM. Kita blok dari beban telepon sampai dengan beban gaji nominalnya muncul 2.575.000. Lalu kita masuk, tadi kan sudah dari beban usaha ini ada beban operasional. Ada juga beban administrasi, ya, administrasi dan umum. Kita cantumkan di sini misalnya ya, ada beban depresiasi gedung dari PT Maju Bersama. Misalnya nilainya 150.000. Lalu ada beban depresiasi peralatan. Jadi semua tergantung dari kasus perusahaan masing-masing ya teman-teman. Jadi belum tentu ada misalnya depresiasi gedung lagi gitu, atau memang dia punya toko lain ya memang harus dicantumkan seperti itu. Sini ada 50.000. Lalu kita masukkan beban perlengkapan kantor 375.000. Nah, masukkan lagi beban gajinya senilai 300.000 misalnya. Kembali kasih penanda, lalu di sini jadinya total beban administrasi dan umum. Berikan rumus SUM seperti biasa. Lalu kita blok dari beban administrasi umum semuanya, kita enter. Nah, kita akan jumlahkan nih total dari beban operasional ditambah dengan beban administrasi dan umum nih, nilainya adalah berapa. Kita kasih penanda ya. Total beban usaha. Kita naikkan terlebih dahulu. Karena nanti akan dikurangi ya teman-teman ya, akan dikurangi dengan laba kotor, jadi kita berikan tanda minus di depan. SUM dalam kurung, kita blok lagi, enter. Nah, munculnya seperti ini. Maka laba usaha sama dengan SUM dari laba kotor dikurang dengan laba total beban usaha. Hasilnya 1.085.600. Jangan lupa berikan penanda. Lalu setelah beban usaha, misalnya ada lagi beban bunga. Nah, ada beban bunga nih teman-teman senilai 75.000. Kita kurangi ya, 75.000. Jadi laba bersih sebelum pajak SUM, tinggal diblok lagi. Nah, muncul hasilnya. Kita lanjut. Ada pajak penghasilan seperti sebelumnya ya, ada pajak penghasilan. Kita berikan misalnya 380.000, kita kurangi, maka hasil laba bersih setelah pajak SUM dalam kurung di blok muncul nilainya. Jangan lupa dikasih penanda, dan untuk hasil akhirnya di double
Seperti ini teman-teman untuk laporan laba rugi multi step income statement. 2. Laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah laporan perubahan masing-masing akun modal pemegang saham dan total ekuitas pemegang saham selama satu periode. Fungsi laporan perubahan modal yang pertama, sebagai pelengkap informasi untuk laporan keuangan perusahaan. Kedua, memberikan informasi tentang transaksi pembiayaan serta investasi yang masuk ke perusahaan. Dan yang ketiga, menunjuk dana yang berhasil diperoleh perusahaan dalam periode tertentu. 4. Sebagai bahan evaluasi perusahaan dalam mengambil kebijakan pengambilan keputusan di masa mendatang. 5. Sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen perusahaan atas modal yang telah ditanamkan investor. Dan yang terakhir, sebagai sumber informasi untuk investor terkait perkiraan waktu dan penerimaan kas. Unsur-unsur dalam laporan perubahan modal. Yang pertama adalah modal awal. Modal awal dalam laporan perubahan modal adalah saldo akhir yang diperoleh dari laporan keuangan pada periode sebelumnya. Seluruh penambahan maupun pengurangan berikutnya dilakukan pada saldo awal laporan modal. 2. Keuntungan dan kerugian lain. Pendapatan bersih setelah semua pengeluaran operasional dan non-operasional dikurangkan selama periode akuntansi. Setelah ada laporan laba rugi, seluruh keuntungan dan kerugian yang tidak diakui disajikan dalam laporan perubahan modal. Dalam hal ini termasuk juga keuntungan atau kerugian aktuarial. 3. Pengaruh dari kebijakan akuntansi. Unsur ini merupakan penyesuaian pada cadangan pemegang saham di awal periode laporan. Ini dilakukan untuk menyajikan modal awal ke jumlah yang ditentukan pada kebijakan akuntansi baru. 4. Pengaruh koreksi kesalahan periode sebelumnya. Unsur ini dalam laporan perubahan modal adalah efek koreksi atas kesalahan pada periode sebelumnya. Ini harus disajikan terpisah sebagai bentuk penyesuaian. 5. Modal investasi dari pemilik. Modal investasi dari pemilik merupakan besaran modal yang didapat dari pihak pemodal pada satu periode, dan ini ditambahkan di dalam laporan perubahan modal. Efek penerbitan serta pelunasan saham harus disajikan terpisah sebagai cadangan modal dan premi saham. 6. Dividen. Bentuk catatan keuntungan rutin untuk pemilik saham yang harus diambil dari modal. Yang ketujuh, PRIV, yaitu penarikan dana yang dilakukan oleh pihak pemilik bisnis untuk keperluan pribadinya. 8. Saldo yang ditampilkan kembali. Saldo yang ditampilkan kembali merupakan nominal modal yang diperoleh dari pemegang saham di awal periode. Ini harus disajikan setelah adanya penyesuaian. Yang kesembilan, perubahan pada cadangan revaluasi. Bentuk kerugian maupun keuntungan yang didapat dari revaluasi atau penyesuaian, perubahan ini diakui pada periode tertentu. Dan yang terakhir 10, modal akhir. Saldo cadangan, modal dari pemegang saham di akhir periode pelaporan seperti yang terdapat pada laporan posisi keuangan. Selanjutnya, rumus dan format laporan perubahan modal. Untuk melakukan perhitungan laporan perubahan modal, perlu menggunakan rumusan khusus. Adapun rumus laporan perubahan modal adalah sebagai berikut. Saldo akhir modal sama dengan saldo awal modal ditambah net profit dikurang dividen ditambah atau dikurang perubahan lainnya. Keterangannya adalah sebagai berikut.
Saldo awal modal ini adalah jumlah modal pada awal periode pelaporan atau saldo akhir ekuitas di periode sebelumnya. Selanjutnya laba bersih. Laba atau rugi bersih yang terdapat pada laporan laba rugi selama periode. Lalu dividen, pembagian laba yang dibayarkan kepada pemegang saham sesuai kesepakatan rapat umum. Lalu ada perubahan lainnya, mencakup efek koreksi periode sebelumnya, perubahan modal saham, serta perubahan cadangan modal selama periode. Dan yang terakhir saldo penutupan, mewakili nilai modal pada akhir periode pelaporan. Baik teman-teman, kita masuk ke dalam praktek pembuatan laporan perubahan modal. Nah, masih sama ya headernya. Di sini ada nama perusahaannya, kita gunakan nama PT Maju Bersama. Lalu ada keterangannya di sini laporan perubahan modal ya, kita sesuaikan karena kita akan menghitung laporan perubahan modal. Lalu ada periodenya, kita masukkan di sini masih sama, periodenya 31 Desember 2022. Mari kita input. Untuk pertama adalah modal awal. Kita cantumkan modal awalnya 100 juta rupiah. Oke, lalu ada laba bersih sebelum pajak. Nah, laba bersih sebelum pajak ini sudah sempat kita hitung pada saat kita menghitung laporan laba rugi, ada nilainya 1.010.600 ya. Kita input saja di sini. Dapatlah hasil modal akhirnya itu 100 juta ditambah 1.010.600. Kita gunakan sum saja. Kita blok, lalu kita enter. Jangan lupa dikasih penanda dan juga double underlines di modal akhir. Oke, seperti itu untuk pembuatan laporan perubahan modal. Apakah ada pertanyaan, teman-teman? Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.